Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukron nikmatihi, masih kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya ikhwani yang di rumah, sedulur santri batik dimanapun berada, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap stay tune ya di channel kesayangan kita, agar kita senantiasa tergugah untuk semangatnya untuk selalu membuat konten yang bermanfaat. Oke, untuk kesempatan malam hari ini ada sebuah bahasan yang menarik, jadi berhubungan dengan sejarah. Jadi negara kita itu dulunya pernah dijajah oleh beberapa negara ya, termasuk diantaranya Belanda. Ini Belanda ini kok sampai di Nusantara itu sekian lamanya ya, sekian lamanya itu selain yang tertulis di sejarah itu, apakah ada sisi lain yang mungkin mereka mereka incar gitu ya. Jadi apakah yang tertulis di sejarah itu sudah komplit, apakah ada sisi yang mungkin belum terungkap. Maka dari itu kita pengen tahu, pengen coba mengungkap lagi sejarah yang ada di daerah Nusantara terutama. Mudah-mudahan ini ada pembelajaran untuk bersama. Saya kira itu ya, kita langsung saja. Tetap jadi penonton yang bijak, tetap jadi penonton yang bijak. Bijak juga rapopo. Itu kata Pak Win ya, bukan kata saya ya. Tapi sepertinya Pak Win juga mau membaca kata-kata saya. Pembajakan. Dan jinsang yang recana dan wana, yang paling mengetahui tentang sejarah Nusantara, sejarah penjajahan Nusantara, penjajahan Belanda yang mereka incar, yang paling lengkap, yang paling tahu, yang paling lengkap, yang paling mengerti, yang paling detail. Dan jejak mana tertarik ke tangan saya. Allah. Hadir masuk ke dalam. Sinkron dan tipe mediator. Selain yang saya tuju, selain yang saya maksud, semua yang terlewat bersama. Sinkron. Kita suara terpuk. Sugeng Dalu. Selamat malam. Kalau boleh tahu ini dengan siapa ini? Siapa? Pradipta. Jenengan dari golongan apa? Golongan jin. Golongan jin. Ya. Resi Pradipta. Boleh lebih keras lagi suaranya. Resi Pradipta.
Resi Pradipta. Ya. Ini asalnya dari mana? Tempat tinggalnya jenengan itu di mana tempat tinggalnya? Sebelah situ. Hmm. Di tanah yang dingin itu. Dieng. Oh, dataran tinggi Dieng. Oh iya. Ini berarti dari masa hidupnya sudah lama ya. Jadi tahu kondisi Nusantara waktu dulu. Iya. Iya. Resi Pradipta. Ini saya ada pertanyaan. Pertanyaan itu berhubungan dengan sejarah dulu. Ya, terutama pada waktu penjajahan Belanda. Ya, pada waktu penjajahan Belanda dulu itu selain yang tertulis di sejarah, ya, tujuan Belanda datang ke Nusantara, ya, selain yang tertulis di sejarah itu untuk rempah-rempah, kemudian menyebarkan agama, diantaranya itu ada hal lain yang misalnya menjadi incaran dari Ada. negara Belanda? Ada. Bisa lebih keras lagi dan Ada sebuah kumpulan. ya, Kumpulan orang-orang yang menyembah selain yang Maha Tunggal itu. Mereka punya perkumpulan di daratan sana yang putih itu. ya, Mereka membisikkan perintah orang-orang itu untuk datang ke sini, menyebarkan keyakinan mereka, sekaligus mengambil harta kekayaan kalian. ya, Tapi ada yang lebih dari itu semua. ya, Ada perintah dari raja-raja mereka. Mereka mencari tempat adanya raja yang akan bangkit. Dari sini mereka ingin menutupi, menghalangi supaya tidak terjadi. Itu mereka diperintah dari sana, dari negaranya perkumpulan sana itu, orang-orang putih itu. Ada yang memerintahkan ke sini. dari sana negara Belanda atau dari mana itu? Bukan. Kalau boleh tahu dari mana itu? Pusatnya yang orang-orang menyembah itu, orang-orang putih itu. Itu kan ada yang dianggap sebagai raja imam besar itu. Dia yang memerintahkan raja dan tentara untuk mencari tanah yang akan dibangkitkan raja seluruh dunia. Ya di sini mereka tahu di sini ada raja akhir zaman. Oh, Itu ada perintah dari ketuanya orang-orang putih itu, yang imamnya, yang imam raja itulah, iya, yang di tempat benteng kecil itu. Mereka diperintahkan, memang ada perintah khusus untuk mengikuti tentara-tentara ke sini supaya tidak terjadi kemegahan di negeri kalian. itu berarti dulu itu selain yang ditulis di sejarah, itu berarti ada perintah khusus rahasia itu ya. Itu kenapa ada para pendeta-pendeta, rahib-rahib datang Ke sini. mendunggangi itu mereka yang mendapat perintah khusus. Kalian saja tidak tahu, tidak paham.
Iya, betul. Kami tidak tahu itu. Itu mereka yang khusus untuk menutupi hati kalian, mencampur adukan ajaran-ajaran kalian yang sejati ini, Iya, supaya tidak tahu adanya tulisan-tulisan dan gambaran ke depannya negeri ini. Kalau saya bilang ini tanah yang diberkahi ini, oh begitu. itu ada maksud tersembunyi. Iya, Tapi kalian tidak tahu itu rombongannya itu begini loh. oh pengikut Dajjal itu. Itu dia, itu orang yang sakti itu, orang setengah apa itu, setengah jin seperti saya. Iya, Tuh, itu berarti dulu itu kedatangan mereka ke sini menyebarkan agama. Ya, kepercayaan itu Iya. ada maksud arahnya ke situ. sekaligus meracuni pikiran kalian, Iya. supaya jadi bodoh-bodoh, Dijajah itu biar bodoh itu. tidak tahu kedatangan utusan Iya, yang kesini. kalau boleh tahu ya, ini pemimpin akhir zaman yang dimaksud itu siapa? Dulu kan ada dari Nusantara itu ada Bung Karno yang memimpin. Apakah yang dimaksud itu orang-orang yang di pemerintahan sekarang seperti ini? Apakah Bukan di luar seperti pemerintahan? itu. Yang dimaksud itu adanya pergantian. Pergantian. Setiap 100-200 tahun itu ada pergantian pemimpin, ada pergantian untuk mempersiapkan hati dan roh untuk zaman-zaman besok-besok nanti. Iya, Dan saya ditarik ke sini itu juga diperintah untuk mengikuti kalian. oh gitu. Kalau boleh tahu, dulu kan berarti sudah dari dulu itu sudah ada itu ya, Sudah pengetahuan ada, tentang itu mereka ya. sudah ada, mereka tahu lewat tulisan. Tulisan Iya, ada ditulis di batu-batu di sana, iya, di tempat mereka disembunyikan itu, di orang-orang putih berkumpul itu. Itu imam besarnya itu menyembunyikan kebenaran tentang kalian. iya. Sekarang sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit, tapi hati kalian masih ditutupi, Iya, ditutupi angkara tamak seperti keinginan mereka. Jadi tanah kalian ini sudah lumrah dijadikan rebutan, iya. supaya memang kalian biar tidak bersatu. Oh begitu. Itu seperti sekarang ini kalian kan bercerai-berai, Iya, mengaku semua yang paling benar. berarti dulu itu politik adu domba ya, itu merupakan bagian dari untuk memecah ini ya Nusantara Itu memang biar sudah tidak bersatu gitu ya. direncanakan dari awal. Iya, Masa kalian manusia-manusia kalah sama orang-orang putih sana itu? yang jumlahnya Tidak lebih sedikit wajar. ya. Iya, kalau dipikir memang tidak wajar. Banyak pengkhianat di antara kalian. Diadu domba, Iya, diberi harta, diberi benda, wanita. Itu kekalahannya di situ. Sampai sekarang pun seperti itu. Tamak, iya. harta. Kapan kalian ingat? Iya. Kapan? Ini sebelum nanti dilanjutkan ya, ini kan tadi dibahas tentang tujuan atau misi tersembunyi. Ini yang saya jadi pertanyaan berikutnya itu yang berhubungan dengan ini,
sosok yang dimaksud yang mau keluar dari tanah yang dijanjikan. Katanya ini kan tanah yang dijanjikan ya. Tanah yang istimewa jadi rebutan dari bangsa-bangsa seperti itu. Sosok yang dimaksud itu yang nanti di akhir zaman akan keluar itu siapa? Beliau itu siapa sebenarnya? Pemimpinnya para pemimpin. Pemimpin para pemimpin Dalam alam kami ya. dan alam kalian. Kalau boleh tahu namanya? Sang Hyang Nurul Cahayaning Nirwana. Berarti sosok beliau itu sudah ini ya, sudah dari dulu itu sudah diramalkan itu seperti itu kan? Ada perpindahan ruh setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun. Dan itu banyak orang-orang dan bangsa-bangsa kami yang sudah mengetahui, yang kami bersemedi, yang tahu. Kalau yang biasa tidak tahu. Tapi kalau di alam kami, untuk para pembesar-pembesar kami, para raja-raja kami tahu. Itu perpindahan itu tahu. Sudah digariskan seperti itu. Sudah. Hanya manusia yang belum tahu. Karena manusia kan memang makhluk paling sulit, paling susah untuk diberi kebenaran. Berarti sosok beliau itu wilayah kekuasaannya bukan cuma di Nusantara, seluruh dunia. Ini hanya soal waktu. Hanya waktu saja. Karena umur kalian terbatas. Selalu terjadi perpindahan nanti. Sudah ada. Ini sudah seperti persiapan. Persiapan tentaranya itu untuk menghadapi akhir zaman itu. Memang sedikit. Sedikit. Ini yang saya tanyakan berikutnya. Pada waktu dulu sampai ratusan tahun di Nusantara, ini sebenarnya selain yang tertulis di sejarah, yang menyebabkan negara penjajah terutama Belanda itu kok sampai bisa terusir dari negeri Nusantara, itu yang tersembunyi apa sebenarnya yang bisa membuat mereka sampai bisa hengkang dari Nusantara itu? Ada faktor apa atau peran siapa yang di situ? Munculnya roh pemimpin yang baru itu. Sebuah munculnya kepemimpinan itu adalah membuka jalan untuk kelahiran pemimpin berikutnya. Jadi kalau Nusantara ini tidak terbuka, jalannya tidak dibuka, tertutup terus. Makanya walaupun hanya satu orang mampu merubah Nusantara ini, karena manusia itu dititipi cahaya itu, cahaya Sang Hyang Nurul Cahayaning Nirwana, hanya dititipi. Karena tidak semua manusia sanggup menerima pancaran cahaya itu. Itu pun sudah mampu untuk merubah negeri kamu yang carut marut ini dulu, supaya lepas dari orang-orang putih. Walaupun secara kasarnya kalian berperang, tapi ada campur tangan dari bangsa Goim supaya terjadi kemenangan kalian. Ini berarti secara gaib itu
dalam diri manusia itu juga ada peperangan juga ya. Artinya dari yang hitam dengan yang putih itu ya. Iya, itu sudah dikodratkan. Sudah digariskan seperti itu. Ya, berarti kalau misalkan dari penduduk atau tokoh yang di Nusantara yang istilahnya itu berkhianat, itu juga sudah dikodratkan ya. Seperti itu ya. Artinya kan berkhianat tergantung manusia nafsunya. Tergantung nafsunya ya. Kalau boleh tahu, ini sebenarnya gini, setelah pergantian dari penjajah kan juga tidak cuma satu negara saja. Apakah yang negara yang lain seperti misalkan Jepang, yang walaupun tidak terlalu lama seperti Belanda itu, misinya ada misi-misi seperti itu sebenarnya mereka itu? Tidak ada. Hanya yang dari sana mereka memang sudah dibekali. Yang dari barat itu dibekali pengetahuan untuk merampas kalian, menenggelamkan ilmu-ilmu kalian supaya tidak tahu. Iya. Itu berarti tokoh-tokoh dulu, pejuang dulu ya. Mungkin apakah ada yang pejuang yang tidak tertulis inilah istilahnya di dalam sejarah? Ada dari sisi gaibnya itu, mohon maaf sebelumnya, ini kan Nusantara itu kan dulunya banyak raja-raja. Raja-raja itu apakah dalam masa-masa perjuangan itu punya peran? Ya, peran yang tidak terlihat. Banyak. Ya. Mereka yang menghancurkan, sekaligus mereka juga yang melawan. Kebanyakan yang melawan itu yang dihancurkan rakyatnya sendiri. Itu kalau yang bekerja sama mereka yang dipuja-puja. Iya. Karena memberi emas permata untuk para prajurit, para punggawanya. Kalau yang melawan malah itu yang disia-sia. Iya. Dikucilkan. Berarti raja-raja pun yang sudah, artinya yang setelah lalu itu senantiasa ini mengiringi negeri ini berarti ya. Iya. Seperti ada sidang-sidang di luar akal manusia mungkin ya, istilahnya seperti itu. Ada sebagian. Iya. Mereka selalu melihat. Iya. Rasa tanggung jawab itu harus ada. Selalu mengiringi terus. Tidak bisa dipikirkan oleh kalian manusia. Tidak bisa dinalar ya. Karena terlalu ini ya, dimensinya terlalu jauh. Apa itu dimensi? Dimensi itu ya ruang waktu lah istilahnya, atau seperti itu. Tempat saya. Alam antara. Alam antara. Ini kalau boleh tahu Resi Pradipta ya tadi ya. Ini di dalam kondisi sekarang akhir zaman itu ya, kan setahu saya itu banyak ini loh, wilayah-wilayah yang mencoba ini pengen merdeka ya, kan ada seperti itu kalau boleh tahu apakah ini ada campur tangan dari pihak sana yang dulu misinya gagal itu? Dulu kan rencananya ya, mereka ingin mendirikan di sini ya, pusatnya, segala pusat ya, menunggu raja mereka. Raja kejahatan maksud saya itu. ya, Karena di sini tidak memungkinkan. ya, gagal. Mereka mencari tempat lagi, jauh lagi ke seberang samudera sana. Oh, Di tempat orang-orang berkulit merah. ya, Mereka mendirikan di sana. Pusatnya di sana. Kebatilan di sana. berarti masih ini rencananya tetap berlanjut terus ya? Terus mereka lakukan, menyesuaikan dengan zaman Menyusun ini ya? ini. Ya. Lalu ini ya, kalau boleh tahu ini
di kondisi yang seperti ini. Pesannya atau artinya kan sebagai orang Nusantara terutama itu, atau untuk diri saya pribadi lah misalkan, pesannya untuk kami, artinya untuk ikut bisa menyambut masa-masa yang akan datang itu, artinya pemimpin akhir zaman itu buat kami itu apa pesan-pesannya? Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Ikuti saja yang kalian yakini. Ya. Soal benar atau tidak itu menurut kalian manusia. Ya. Itu nanti ada hitungannya sendiri. Tapi yang jelas saya ingin mengikuti beliau. Oh, itu. Dan saya minta sekarang dibacakan itu. Ini ada teman-temannya ndak yang di sana yang pengen ikut juga? Ada. Mau sekarang apa nanti? Sekarang saja. Ya, kalau saya sudah malu dilihat beliau. Kalau mau diajak mungkin teman-teman jenengan di sana yang kumpul di sana, atau yang biasa ketemu dengan jenengan mau diajak ke sini, silahkan. Iya. Yang tidak ada tugas lain ya, maaf. Sudah hadir? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan diikuti ya kata-kata dari saya. Saya talqin, saya ikrarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ibni Abdullah. Semuanya tersama dengan Allah di dalam jidatnya. Muhtaram masuk ke dadanya semua. Keilmuannya lengkap, ilmu ibadahnya lengkap semua. Sudah. Iya. Ini berarti dulu juga menunggu lama untuk ini. Sudah menunggu lama. Ya, ini kan memang kondisi air seperti ini kan mungkin membuat banyak masyarakat bingung juga ya dengan kondisi yang ada, dan sejarah yang tertulis itu ya tidak bisa diutak-atik. Intinya kami itu sebagai generasi yang sekarang itu pengen tahu. Saya pamit. Oh iya. Ada yang ingin masuk. Silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Nanti kau basa Jawi nopo Pakai bahasa Indonesia ya, biar mudah di. nopo. Iya. Ini dengan siapa? Sojo, aku arep cerita nak. Aku mau bercerita. Ya silakan. Soal negeri kamu ini yang mulai semrawut ini. Ya. Aku sampai nggak tahan mau ke sini. Oh sudah lama. Aduh, ini sampai itu tadi maaf itu tak suruh pergi dulu. Aku ingin ngomong sama kamu, sama manusia ini. Ya.
tolong jangan terlalu serakah. Jangan serakah. Ingat masih ada orang-orang yang butuh, perlu hidup, perlu makan, perlu minum, perlu membesarkan anak-anaknya, keluarganya. Tolong ini untuk para pemimpin ini, Nusantara ini. Jangan serakah, tolong ini. Masa harus dibikin hal yang aneh-aneh supaya kalian sadar? Masa harus digulingkan batu untuk kalian ingat? Manusia makin kesini makin kurang ajar, makin sembrono sama alam, sama sesama manusia. Masih marah. Maaf sebelumnya, ini dengan kesana siapa? ini ya? Iya, dengan siapa? Maaf, ini kan tadi belum tahu saya dengan siapa. Aku? Iya. Gak usah tahu lah. Biar saja, gak usah ada namanya. Ya nanti kan gini, yang menyampaikan itu siapa kan orang. Lah kalau misalnya yang hadir itu orang tahu, artinya aku sudah menunggu dari tadi, Nak. Iya, maksud saya kamu gak tahu tuh, sampai tak usir tadi tuh ada manusia di sana. Bedanya gini loh. Duduk enak saja di situ. Ya maaf. Enak aja makan makanan kalian. Jangan, saya nggak ikhlas. Ya. Ini maksud saya begini, kalau yang menyampaikan itu artinya orang tahu siapa yang menyampaikan, itu lebih inilah. Udah, nggak usah nanti malah jadi nggak enak, saya nggak enak, sama Yai nggak enak. Maaf. Udah itu aja, pokoknya saya pesennya itu manusia ini yang sekarang ini yang diberi amanah itu, harta untuk kalian itu. Ya Allah, Bu, ya ingat itu bukan milik kalian, itu harta milik ini loh. Ngapuntennya begini, kalau misalkan nanti yang melihat, mendengar itu, ini siapa yang menyampaikan, itu barangkali kalau tahu mereka akan tergugah, itu maksud saya. Kalau tahu beliau itu siapa gitu. Ya nggak tergugah kalau ya hatinya nggak bersih. Yang tergugah gini namung siapa jenengan kalau kalian niki kalau arek cilik kalau tidak keberatan minta tolong. Terima kasih, begitu saja. Pun lah kalau yang buatan sakit ini ya enggak apa-apa, saya pamit saja. Salam kagum Nak Mas Niko. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efeknya mau bersih. Ini ya di luar prediksi kami. Jadi awalnya kita itu sebenarnya pengen tahu artinya sejarah itu jangan dilupakan, karena sejarah itu juga dari perjuangan para pejuang atau pemimpin bangsa kita itu ya taruhannya nyawa ya, artinya bukan cuma harta benda. Dan dari itu mungkin agar kita lebih mencintai tanah air, dan mudah-mudahan ini pelajaran buat pribadi saya sendiri juga, menggugah diri saya untuk lebih mencintai tanah air. Hubul watan minal iman. Ya, mencintai tanah air sebagian dari iman ketika nih Pak Win ya. Ya itu alhamdulillah, artinya pada kesempatan malam hari ini ya, ini banyak pembelajaran buat saya pribadi. Jadi negara kita itu negara yang bukan artinya tanpa alasan para penjajah itu datang ke Nusantara. Kalau yang tertulis di sejarah ya seperti yang mungkin jenengan sudah pahami, tapi kita pengen melihat dari sisi lain. Ternyata tadi sudah didapatkan beberapa informasi seperti itu. Belum kita ungkap tadi yang hubungan dengan negara Atlantis juga artinya belum kita sambungkan ke sana, karena juga dalam konten-konten sebelumnya itu Atlantis itu juga
ada di Nusantara. Jadi dari situ mungkin mudah-mudahan dari konten-konten sebelumnya dan bisa simak sendiri nantinya tentang negeri Atlantis. Kemudian ini tadi yang kita dapatkan informasi itu berhubungan dengan tanah yang dijanjikan atau apalah orang menyebutnya. Artinya Nusantara itu tempat yang istimewa, dan itu mudah-mudahan bisa untuk pribadi saya sendiri menggugah rasa cinta tanah air terhadap negara kita. Kalau kita cinta tanah air ya jangan melupakan sejarah, hargai perjuangan pahlawan, karena tanpa mereka pun mungkin kondisi kita sekarang tidak akan seperti ini. Jadi saya kira itu yang bisa kami hadirkan malam ini. Ada pesan apa Pak Win? Mungkin yang tadi yang terakhir ini kan saya tanyakan beliau itu sosok siapa atau dari golongan apalah misalnya yang dirasakan tadi ya. Kalau boleh jenengan sampaikan, bukan namanya, bukan. Oh itu kalau golongan fenomenal, nanti kalau diceritakan nanti menjadi kurang bagus, kurang ini ya, menimbulkan kontroversi ya. Kontroversi. Ya, pokoknya itu mungkin sosok yang penting juga. Artinya ya kita tidak usah melihat beliau itu siapa, tapi apa yang disampaikan mudah-mudahan ini ada manfaatnya, terutama untuk kami pribadi. Saya kira itu Pak Win ya. Ya, tetap jadi penonton yang bijak, tetap jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan klik like, subscribe, bisa dibagikan kemanapun video kami. Mudah-mudahan bermanfaat tayangan hari ini. Kalau banyak salah kata ataupun sikap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.